Oke, baiklah. Hal yang pertama kita bahas dalam pemberdayaan ini adalah tentang lahan tani sawah. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah, digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai, atau air hujan. Sebuah upaya pemberdayaan masyarakat telah dilakukan melalui program KKN PPM di Desa Gunting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan bertemakan pemberdayaan petani. Metode yang digunakan pada program ini yakni pembekalan mahasiswa dan pelaksanaan program berupa penyuluhan dan pelatihan teknologi budidaya tanaman padi pada lahan sawah tada hujan yang melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu ataupun PTT. Melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta percontohan dengan adanya dempot, pemahaman dan keterampilan masyarakat petani di Desa Gunting Julu bertambah dalam hal membudidayakan tanaman padi organik di lahan sawah tada hujan. Dan untuk yang selanjutnya kita pergi kepada tanaman karet. Tanaman karet adalah salah satu mata pencarian di Desa Gunting Julu. Tanaman karet adalah salah satu komoditi perkebunan yang menduduki posisi cukup penting sebagai sumber devisa non-migas bagi Indonesia, sehingga memiliki prospek yang cerah dan oleh sebab itu, upaya peningkatan produktivitas kebijakan otonomi daerah di Indonesia menimbulkan perdebatan mengenai siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di daerah. Kecamatan Huristak di Desa Gunting Julu, mayoritas penduduknya menjadikan perkebunan karet sebagai mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya di Desa Gunting Julu, karena menurut mereka, karet memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Para petani karet berpendapat bahwa perawatan perkebunan karet tidak sesulit perawatan usaha tani lainnya, dan oleh sebab itu, karet merupakan sumber penghasilan utama bagi kelangsungan hidup masyarakat di Desa Gunting Julu. Dalam menjalankan kegiatan usaha tani karet, yang pada umumnya petani mengerjakannya sendiri, namun ada juga yang menggunakan sistem upah kepada orang lain. Pemberdayaan petani karet di Desa Gunting Julu, Kecamatan Huristak, yang dilakukan adalah melalui beberapa program, yaitu dalam bentuk bantuan, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur jalan bagi petani karet. Pendapatan yang diperoleh petani karet Desa Gunting Julu baru belum bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, yang dikarenakan harga patokan dan pedagang perantara masih tinggi. Lanjut kepada mata pencarian warga Desa Gunting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, yaitu dengan bertani kelapa sawit. Di mana kita ketahui kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elaeis dan ordo Araceae. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Genus ini memiliki 2 spesies anggota. Kelapa sawit Afrika adalah sumber utama minyak kelapa sawit. Biasanya, warga Desa Gunting Julu melakukan panen pada kelapa sawit ini dengan 2 kali dalam 2 minggu. Dan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang sangat penting dan strategis di daerah Desa Gunting Julu karena peranannya cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Tetapi dalam usaha pertanian ini ada masalah yang dihadapi oleh petani kelapa sawit, yaitu dengan adanya distorsi harga TBS antara petani plasma dengan petani swadaya. Tujuannya
Harga sawit untuk saat ini di Desa Wontinjulu belum ada peningkatan, dan apalagi dengan kondisi yang sekarang ini kita di masa pandemi, dan mata pencarian para warga Desa Guntingjulu, Kecamatan Hurista, Kabupaten Padang Lawas semakin turun di masa pandemi sekarang ini. Hal yang dilakukan warga sekitar yang mempunyai perkebunan kelapa sawit adalah dengan cara membeli pupuk dan bagaimana supaya sawit itu menghasilkan buah yang sangat banyak dan bagus untuk dijual. Banyak juga hambatan yang ditemui, salah satunya adalah birokrasi yang rumit, dana yang terbatas, dan belum jelasnya pembagian kerja, dan kurangnya dana untuk membeli alat dan bahan untuk memperbaiki sawit tersebut.